Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang jamaah asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kehadiran kita di tempat ini bukan karena tidak ada sebabnya, hanya karena iman yang diberikan oleh Allah serta kesehatan sehingga kita sempat hadir di tempat ini, sehingga pantas untuk kita senantiasa mengucapkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu, bahwa kita mendapatkan dan mengetahui ajaran agama Islam ini adalah perjuangan berat dari Rasulullah SAW yang diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Maka juga harus kita mengirimkan salam dan salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, dan di akhirat nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Dibangkitkan semangatnya ini. Hari ini adalah hari santri. Santri itu adalah pejuang. Iya. Santri adalah pejuang. Oleh karena itu harus bersemangat. Jangan karena sudah menjadi kaum rentan tidak ada semangatnya. Umur bisa bertambah, tapi semangat tetap menyala. Iya. Baik. Mana P3K? Itu di luar semua P3K-nya. Iya. Sudah masuk, Pak. Saya tanya dulu P3K. Ada yang tahu enggak? Apa itu santri? Berasal dari bahasa apa itu santri? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu dari P3K ini ada? Ada yang tahu? Satu, dua, tidak ada. Kembali lagi masuk. Iya. Kurang banyak. Ya nanti Pak Supadi yang tambah. Ya. Baik. Jadi sebagaimana yang kita peringati pada hari ini itu adalah salah satu perjuangan dari kaum santri, di mana pada saat kemerdekaan kita sudah proklamirkan, ternyata tentara sekutu masih ingin masuk dengan alasan untuk mencopot seluruh perlengkapan militer yang ada pada Jepang pada saat itu. Tapi dicium oleh Panglima besar pada saat itu adalah Sudirman. Wah, ini sepertinya bukan untuk mencopot seluruh persenjataan orang Jepang, tapi ingin membantu Belanda untuk kembali menduduki Indonesia. Itu yang pertama didatangi adalah Surabaya, Arek Surabaya. Maka kita ini harus bangkit sebagai orang Surabaya. Iya. Nah, Panglima besar pada saat itu, Jenderal Sudirman, meminta fatwa kepada Syekh pendiri Nahdlatul Ulama supaya bagaimana membangkitkan semangat orang-orang Surabaya supaya siap untuk berperang. Nah, pada saat itulah, ya, Hasyim Asy'ari mengumpulkan seluruh ulama-ulama pesantren untuk mencari dalilnya. Akhirnya didapatkan dalil bahwa membela negara
adalah mati syahid. Nah, itulah yang dikumandangkan sehingga seluruh ulama, seluruh santri yang ada di Surabaya bangkit untuk mempertahankan negara, sehingga keluarlah yang namanya hukum. Iya, semuanya pasti tahu kan orang santri semua ini. Iya, cinta tanah air adalah bagian dari. Nah, itu adalah sering dilakukan. Nah, itulah yang menjadi momentum bangkitnya orang-orang santri, para ulama, dan itulah yang kita peringati pada hari ini. Ada yang tahu kapan ditandatangani Kepres tentang hari ini, tanggal 22? Ada yang tahu? Ketika kan? Tidak ada yang tahu. Aduh, gimana ini? Iya. Jadi ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada saat itu pada tanggal 22 Oktober tahun 2015 di Istiqlal, dan keluarkanlah Kepres tentang Hari Santri yang kita hari ini peringati. Iya. Itu sejarahnya. Nah, kenapa kita memperingati hari ini? Lantas santri itu apa sih santri? Iya. Ini saya lihat wajah-wajah santri semuanya. Iya. Wajah-wajah santri. Tapi saya tanya, itu santri sendiri berasal dari bahasa apa? Bahasa Inggris, Sanskerta. Iya. Bahasa Inggris. Ada yang mengatakan bahasa Inggris, ada yang mengatakan dari bahasa Sanskerta. Ada bahasa apa lagi? Ya, bahasa apa? Makassar. Iya. Kalau bahasa Makassar itu Santari. Iya, Santari kalau bahasa Makassar. Iya. Jadi santri itu ada beberapa versi. Yang pertama bahasa Sanskerta. Iya. Ya, yang artinya adalah kitab suci. Jadi santri itu adalah menurut bahasa Sanskerta orang yang senantiasa membaca, mencari ilmu. Ya. Yang kedua, santri itu ada yang mengatakan berasal dari bahasa Jawa. Iya. Ada yang tahu asal bahasa Jawa? Kenapa bisa menjadi santri? Iya. Karena jamaah kan dari 50.000. Iya. Ini kalau orang besar nggak usah lagi, gajinya lebih banyak lagi daripada saya. Ya, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa santri itu berasal dari bahasa Jawa. Nama artinya cantrik. Nah, apa itu cantrik? Pembantu. Cantrik, bukan jadi cantrik. Iya, cantrik itu adalah orang yang senantiasa mengikuti gurunya kemana saja dia berjalan. Santri. Ya, berarti saya lebih pintar bahasa Jawa daripada Pak Santoso. Yang ketiga, ada yang mengatakan berasal dari bahasa Arab. Iya. Itu berasal dari bahasa Arab. Itu stir itu adalah menutup. Ya, menutup. Apa itu menutup? Dia menutup apa sesuatu yang membuat ketidakbaikan. Dari tiga bahasa ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa santri itu adalah orang yang senantiasa menuntut ilmu pengetahuan dan menutup segala kesukaran, kesusahan yang dihadapi oleh orang lain. Itulah namanya santri. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan apa yang kita peringati hari ini, bahwa santri itu adalah perjuang, sebagaimana tadi tema santri pada hari ini adalah mengawal. Ini ada dibaca ini? Iya. Mengawal. Wah, itu sudah ada Bapak. Bapak baca ini. Ya, mengawal Indonesia merdeka menuju
peradaban dunia. Itu berarti seorang santri itu harus mempunyai ilmu pengetahuan. Dan bukan hanya mempunyai ilmu pengetahuan, tapi dia harus juga mempunyai karakter yang kuat sehingga bisa menjadi lebih luas di dunia ini berada. Dan sekarang ini santri itu bukan hanya yang pernah mondok. Jadi dalam era modern ini tidak saja dikatakan bahwa santri itu adalah orang yang pernah mondok, yang tinggal di pesantren. Tapi siapa saja yang punya karakter yang tinggi dan punya semangat untuk lebih luas lagi berperan di atas dunia ini, maka dia adalah santri modern. Ya. Kita tahu bahwa pesantren Gontor itu adalah pesantren yang pertama yang tidak memakai sarung. Dia memakai bantalon, celana panjang. Dan kebetulan di tempat saya semuanya adalah lulusan Gontor yang membina di pesantren saya. Jadi termasuk binaan Gontor itu di Makassar namanya pesantren Imin, Ikatan Masjid Musalla Mutahidah. Iya, termasuk Pak Usman di sana. Iya. Pak Usman. Iya. Jadi santrinya itu, iya. Kalau orang melihat, kan para santri-santri dulu itu kan pakai sarung. Gontor itulah orang yang santri yang pertama yang pakai celana panjang, pakai jas. Iya. Mereka pada alumni Gontor pada saat datang di pesantren kami, wah ini santri atau apa ini? Oh ternyata ya, begitu datang dengan nyentreknya, inilah santri masa depan. Selanjutnya bahwa ini sudah berapa menit ini? Sudah pret. Iya. Kesimpulannya bahwa dalam memperingati Hari Santri ini kita harus sadar, khususnya kita yang ada di wilayah Surabaya ini, itu pertama kali dicanangkan Hari Santri, bertulakan Hari Santri itu ada di Surabaya. Maka kita harus lebih awal dari mereka. Dan saya harapkan kepada terutama ya saudara-saudara saya dari P3K untuk kalau sudah diperintahkan untuk kita sama-sama memakai sarung, ya pakai sarung lah. Ada yang selain P3K yang tidak pakai sarung? Temannya. Harus temannya kalau begitu. Nah, kenapa? Karena seorang santri itu harus punya integritas. Iya. Apa yang diperintahkan yang tidak melanggar agama, kita sami'na wa ata'na. Iya. Apa yang menjadi perintah yang tidak melanggar agama menjadikan kita sami'na wa ata'na. Tadi kan apa tadi? Nyantrik itu mengikuti kemana pergi gurunya dan apa yang disampaikan oleh gurunya dia ikuti, dia melaksanakan. Nah itu namanya nyantrik. Dan kita ini termasuk orang santri dan kita berada di tempat di mana dicanangkan namanya santri yang berjuang, santri pejuang, ulama pejuang. Mudah-mudahan ini terpatri dalam diri kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah